Kalau disimpulkan, semua rangkaian kejadian politik belakangan ini sudah mulai diributkan sejak lama. Jika ulasan dari Tempo dan apa kata Hasto adalah benar, ternyata politik semengerikan itu. Jokowi tampaknya harus membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Tidak cukup hanya dengan bantahan sambil senyum. Harus disertai bukti kuat supaya tidak menjadi spekulasi yang makin liar. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Sekjen PDIP semakin gencar menyerang Jokowi hingga membuat kubu sebelah tidak nyaman. Saya sendiri cukup kaget melihat Hasto makin lama makin intens membocorkan info yang sangat mengejutkan. Sampai-sampai kubu sebelah atau para pendukung Jokowi pasang badan dan mengatakan Hasto play victim, bikin drama murahan, mewek, atau makin tidak beres. Belum lama ini Hasto mengatakan PDIP khilaf mencalonkan Gibran sebagai calon wali kota Solo. Respon Gibran saat itu adalah cuma terima kasih atas masukan Hasto. Kemudian Hasto membocorkan informasi bahwa keluarga Jokowi sudah memutuskan untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres sejak April 2023, jauh sebelum gugatan kepada MK terkait batas usia capres-cawapres. Artinya, jalan untuk Gibran sudah diaspal dengan mulus sejak lama. Semua sudah direncanakan dengan matang. Apakah manuver MK adalah bagian dari rencana memuluskan jalan untuk Gibran? Silakan kalian nilai sendiri. Bulan November 2023, Iriana Jokowi menjadi trending topik di Twitter karena namanya terseret dalam isu politik dukungan kepada Gibran. Ini gara-gara laporan khusus dari majalah Tempo yang menyebut Iriana Jokowi menggalang dukungan untuk Prabowo Gibran. Iriana sudah lama ingin Gibran menjadi cawapres Prabowo. Laporan dari majalah Tempo ini menyebut Iriana memiliki peran sangat besar dalam mendorong Gibran untuk menjadi cawapres. Selanjutnya, Hasto mengatakan ada banyak kebohongan yang dilakukan Jokowi kepada PDIP selama menjadi kader partai. Dia bercerita ketika ada satu majalah yang menggambarkan Jokowi sebagai Pinocchio. PDIP sempat marah saat itu, tapi lama-lama akhirnya ternyata kebohongan itu bukan sebagai suatu nilai yang dianggap penting oleh Jokowi dan keluarga. Selanjutnya, Hasto menganalogikan pencalonan Gibran dengan sopir truk yang belum cukup umur. Dia ambil contoh sopir truk yang menyebabkan kecelakaan di gerbang tol Halim Utama. Umurnya baru 17 tahun dan tidak punya SIM. Akibatnya terjadi kecelakaan beruntun. Gibran juga sebenarnya belum cukup umur, belum genap berumur 40 tahun, tapi seolah dipaksa memenuhi syarat dengan bantuan dari MK dan KPU. KPU tidak mengubah peraturan lama ketika memproses pendaftaran Gibran. Saya sudah bahas sedikit tentang ini di video sebelumnya. Parpol pendukung Prabowo Gibran langsung kepanasan dan marah-marah ke Hasto supaya jaga mulut dan tidak merendahkan martabat Gibran. Dan yang terbaru adalah, ini yang paling mengejutkan. Saya sendiri pun terkejut. Tidak menyangka Hasto mengatakan itu. Hasto menuding Jokowi sempat mau mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati. Upaya Jokowi untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP sudah terjadi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Bukan cuma PDIP, tapi Golkar ikut menjadi target pengambil alihan kursi Ketua Umum. Ternyata ada seorang menteri yang ditugaskan untuk menjembatani pengambil alihan kursi Ketua Umum PDIP. Di dalam kabinet Jokowi, ada menteri yang powerful dan ada menteri yang super powerful. Yang mendapat tugas mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP adalah menteri yang powerful. Hasto tidak mengatakan langsung nama menteri yang bersangkutan, tapi silakan tebak aja sendiri. Mungkin kalian punya bayangan sendiri. Menteri ini diberi tugas untuk bertemu Riyaaz Rasyid. Jadi, Riyaaz Rasyid ditugaskan untuk membujuk Megawati supaya kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi. Bisa dikatakan,
PDIP akan dijadikan sebagai kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan. Jokowi tentu saja membantah. Katanya tidak ada isu seperti itu. Sebentar merebut PDIP, sebentar merebut Golkar, masa mau merebut semuanya? Gibran juga membantah. Katanya itu tidak benar. Kalau menurut saya, Hasto tidak mungkin berani melontarkan info sefrontal itu kalau tidak benar. Rasanya terlalu beresiko kalau Hasto menuduh dan memfitnah seorang presiden karena itu bisa berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Banyak yang bilang Hasto memfitnah dan membabi buta menyerang Jokowi tanpa bukti. Kalau saya simpel aja, silakan laporkan Hasto kalau memang tuduhannya kepada Jokowi adalah tidak benar. Kalau ini bohong bisa masuk pencemaran nama baik dan ini masalah yang sangat serius karena menyangkut martabat seorang presiden. Kita tunggu saja bagaimana langkah mereka selanjutnya. Kalau cuma membantah dan mengatakan isu itu basi, tidak ada penyelesaian, maka kalian bisa menilai sendiri ucapan siapa yang benar. Selain itu, Hasto dalam seminggu terakhir terus menyerang Jokowi dan keluarga, termasuk Gibran. Kalau memang dia merepet tanpa bukti, seharusnya Megawati sudah menegur dan meminta Hasto berhenti membuat ulah. Tapi yang kita tahu, sampai sejauh ini Hasto tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saya menduga masih banyak informasi mengejutkan yang akan dilempar Hasto ke publik, supaya masyarakat tahu siapa Jokowi sebenarnya. Saya langsung teringat dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Ada beberapa menteri yang mendukung wacana ini. Ini adalah isu yang sangat sensitif dan seorang menteri apakah cukup berani menyuarakan dukungan itu tanpa komando atau izin dari atasan? Coba kalian bayangkan, isu perpanjangan jabatan presiden 3 periode muncul sebanyak 4 kali selama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Yang pertama adalah tahun 2019. Wacana ini sempat ramai ketika ada isu amandemen UUD 1945. Kemudian pada Maret 2021, Amin Rais menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. Sekitar Maret 2022, wacana ini muncul lagi. Awalnya, beberapa elit partai politik mengusulkan penundaan pemilu 2024, yaitu Caimin dan Zulkifli Hasan. Isu ini kemudian berkembang menjadi wacana presiden 3 periode. Yang terakhir, pada akhir Agustus 2022, pendukung Jokowi dalam Forum Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia mendukung wacana masa jabatan presiden 3 periode. Majalah Tempo edisi 20 Juni 2021 mengatakan sejumlah sumber dari kalangan partai politik dan lembaga survei sudah didekati oleh orang-orang dekat Jokowi. Mereka diajak untuk ikut menggolkan skenario jabatan presiden 3 periode. Kalau disimpulkan, semua rangkaian kejadian politik belakangan ini sudah mulai diributkan sejak lama. Jika ulasan dari Tempo dan apa kata Hasto adalah benar, ternyata politik semengerikan itu. Jokowi tampaknya harus membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Tidak cukup hanya dengan bantahan sambil senyum. Harus disertai bukti kuat supaya tidak menjadi spekulasi yang makin liar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.